Sobat RPD, kali ini kita akan bahas tes potensi skolastik bagian kemampuan memahami bacaan dan menulis. Yuk kita mulai. Nah, di sini ada teks dengan soal ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus baca dulu soalnya. Nah, soalnya menanyakan gagasan utama pada paragraf tersebut adalah A. Asertif menjadi kemampuan berkomunikasi, B. Melatih kemampuan asertif, C. Salah satu keterampilan berkomunikasi, D. Sikap asertif dalam membantu mengekspresikan diri, E. Kemampuan bersikap asertif sangat penting. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus meng-highlight beberapa hal di dalam soalnya, yaitu apa yang ditanyakan di dalam soal, yaitu gagasan utama pada paragraf tersebut. Nah, dalam teksnya terdapat 3 paragraf, sehingga kita harus cari gagasan utama dalam paragraf tersebut. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, gagasan utama itu apa. Gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran dalam kalimat utama memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat lainnya. Kalimat-kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada dalam kalimat utama. Nah, untuk mencari gagasan utama, ide pokok, dan pokok pikiran, kita harus tahu dulu nih letak-letaknya. Yaitu ada yang bentuknya deduktif atau di awal kalimat, ada yang bentuknya induktif atau di akhir paragraf, dan ada juga yang bentuknya campuran, yaitu awal dan akhir. Yuk kita highlight beberapa gagasan utama di dalam teks tersebut. Nah, kita sudah menemukan 3 gagasan utama di dalam teks tersebut. Nah, tinggal kita rangkum dari setiap ide pokok yang kita temukan. Sikap asertif adalah salah satu keterampilan dalam berkomunikasi. Ada orang yang sudah bisa bersikap asertif secara alami. Dengan memperhatikan dan memahami cara berkomunikasi Anda selama ini, Anda bisa lebih mudah dalam mempelajari cara-cara untuk bersikap asertif. Nah, rata-rata yang dibahas pada gagasan utama teks tersebut adalah tentang sikap asertif. Untuk jenis soal seperti ini, karena agak sulit untuk merangkum keseluruhan, kalian boleh hanya mengambil dari ide pokok pada paragraf pertama ini saja, yaitu sikap asertif adalah salah satu keterampilan dalam berkomunikasi. Berarti gagasan utama pada paragraf tersebut adalah yang C, yaitu salah satu keterampilan berkomunikasi. Yuk kita lanjut soal selanjutnya. Nah, di sini ditanya kalimat pasif yang tepat untuk melengkapi paragraf kedua yang rumpang. A. Meskipun begitu, sikap asertif ini juga bisa dipelajari dan dilatih secara mandiri. B. Kendati demikian, sikap asertif juga bisa dipelajari dan dilatih secara mandiri. C. Kendati pun demikian, sikap asertif juga bisa dipelajari dan melatih secara mandiri. D. Kendati demikian, sikap asertif juga bisa dipelajari tetapi dilatih secara mandiri. E. Kendati demikian, sikap asertif juga bisa dipelajari sekalipun dilatih secara mandiri. Nah, kita harus meng-highlight beberapa hal yang ada di dalam soal, yaitu tentang kalimat pasif. Nah, kita harus mengetahui dulu nih kalimat pasif itu apa. Kalimat pasif adalah kalimat yang menunjukkan ciri subjeknya dikenai pekerjaan yang disebutkan oleh predikat. Ciri pasif terletak pada kata kerja verba, yakni berimbuhan di dan ter. Nah, karena cirinya yaitu berimbuhan di dan ter, sekarang kita harus highlight beberapa imbuhan di dan ter pada opsi. Nah, di sini opsi A ada ter dan di opsi B ada di dan di opsi C ada di dan me, di opsi D ada di dan di opsi E ada di dan di. Nah, karena opsi C ada imbuhan me, sehingga dia tidak bisa disebut kalimat pasif. Nah, selanjutnya kita harus cari yang setara atau sama-sama menggunakan imbuhan di. Nah, opsi A tidak menggunakan opsi di dua-duanya. Nah, sekarang tinggal kita periksa opsi B, opsi D, dan opsi E. Karena harus setara, maka konjungsi yang digunakan adalah konjungsi setara atau konjungsi dan. Konjungsi tetapi dan sekalipun tidak bisa digunakan untuk kesetaraan dari kalimat pasifnya. Maka jawabannya adalah yang B. Kendati demikian, sikap asertif juga bisa dipelajari dan dilatih secara mandiri. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Sikap asertif adalah salah satu keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, di sini ditanya kata berpola afiks ke-an pada kalimat tersebut sama dengan kata yang mana. Nah, ke-an yang diambil adalah keterampilan. Nah, kita langsung highlight bagian ke-an pada opsi. Keinginan,
kebahagiaan, kecerdasan, ketenangan, dan kemampuan. Nah, untuk menentukan kata yang berpola sama dengan afiksnya atau dengan imbuhannya, yang harus diperhatikan adalah, yaitu yang pertama, bentuk kata dasarnya, yang kedua, kelas katanya, baik yang belum berimbuhan maupun yang sudah berimbuhan, dan dari maknanya. Nah, sekarang kita lihat dulu pola dari keterampilan. Kata keterampilan memiliki pola dasarnya terampil. Nah, kata keterampilan itu memiliki kelas kata nomina dan terampil memiliki kelas kata adjektiva atau kata sifat. Dan makna dari kata keterampilan adalah memiliki kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Nah, dari opsi A sampai opsi E yang memiliki pola yang sama adalah kecerdasan. Dari mana bisa dilihat? Pola ke-an pada kata kecerdasan adalah pola dasarnya cerdas dan kelas katanya adalah kecerdasan, yaitu nomina, dan cerdasnya adalah adjektiva, yaitu memiliki kelas kata yang sama, dan maknanya pun hampir sama, yaitu perihal cerdas atau perbuatan mencerdaskan kesempurnaan perkembangan akal budi seperti kepandaian dan ketajaman pikiran. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Bersikap positif menjadi kecerdasan emosional seseorang memiliki pola ke-an yang sama dengan kata keterampilan. Mudah kan? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya ditanya tentang berikut merupakan kalimat yang tidak logis menanggapi paragraf ketiga adalah A. Cara mempelajari asertif bisa dipahami dari cara berkomunikasi orang lain. B. Sikap asertif cenderung berempati terhadap pandangan dan kebutuhan orang lain. C. Kepercayaan diri yang terlalu tinggi bukan ciri dari asertif. D. Kurangnya kepercayaan diri menjadi tanda tidak asertif. E. Orang yang pasif tidak bisa tegas dalam bersikap. Nah, sekarang kita highlight bagian-bagian yang ada di dalam pertanyaan. Itu kalimat yang tidak logis pada paragraf ketiga. Berarti kita cukup perhatikan paragraf ketiganya saja. Nah, caranya adalah kita harus tahu dulu kalimat tidak logis itu apa. Kalimat tidak logis adalah kalimat yang tidak sesuai atau masuk akal atau bertentangan dengan pernyataan. Kalimat yang tidak masuk akal adalah opsi A, yaitu cara mempelajari asertif bisa dipahami dari cara berkomunikasi orang lain. Sedangkan di paragraf ketiga disebutkan dengan memperhatikan dan memahami cara berkomunikasi Anda selama ini, Anda bisa lebih mudah dalam mempelajari cara-cara untuk bersikap asertif. Tidak perlu lagi untuk memahami cara berkomunikasi orang lain. Nah, mudah kan untuk mencari kalimat yang tidak logis? Nah, selanjutnya kita langsung bahas soal yang lain. Nah, di dalam soal disebutkan dengan memperhatikan dan memahami cara berkomunikasi Anda selama ini, Anda bisa lebih mudah dalam mempelajari cara-cara untuk bersikap asertif. Induk kalimat dari pernyataan tersebut adalah A. Dengan memperhatikan dan memahami cara berkomunikasi Anda selama ini. B. Anda bisa lebih mudah dalam mempelajari cara-cara untuk bersikap asertif. C. Memperhatikan dan memahami cara berkomunikasi Anda. D. Cara berkomunikasi Anda selama ini. E. Anda bisa lebih mudah berkomunikasi. Nah, yang harus di-highlight dari soal ini adalah tentang induk kalimat. Nah, kita harus tahu dulu ya, induk kalimat itu apa. Induk kalimat adalah klausa yang sudah bermakna meskipun tanpa terikat atau tergabung dengan klausa lain. Berbeda dengan anak kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri, selain itu, induk kalimat juga tidak didahului oleh konjungsi. Anak kalimat selalu diawali dengan konjungsi. Nah, di dalam kalimat tersebut diawali dengan konjungsi. Dengan memperhatikan dan memahami cara berkomunikasi Anda selama ini, nah, dari anak kalimat ini diawali dengan konjungsi dan diakhiri dengan tanda koma. Sehingga induk kalimatnya ada di setelah tanda koma, yaitu Anda bisa lebih mudah dalam mempelajari cara-cara untuk bersikap asertif. Sehingga jawabannya adalah yang B, yaitu Anda bisa lebih mudah dalam mempelajari cara-cara untuk bersikap asertif sesuai dengan induk kalimat dalam kalimat tersebut. Mudah kan untuk mencari induk kalimat? Selanjutnya ada soal tentang alasan ketidakbakuan kalimat pertama paragraf 1 kecuali A. Tanda koma setelah kata pertama dihilangkan. B. Kurangnya tanda koma setelah kata asertif. C. Penulisan kata partisipan Anda seharusnya Anda. D. Ketidaksejajaran kalimat dengan konjungsi dan E. Ketidakefektifan kata Anda. Nah, ada beberapa yang harus di-highlight ya, yaitu tentang ketidakbakuan
kalimat dan kalimat pertama pada paragraf pertama. Jadi kita cukup memperhatikan satu kalimat itu saja. Nah, untuk menentukan ketidakbakuan sebuah kalimat, kita harus tahu dulu nih, apa penyebab dari ketidakbakuan kalimat. Ada 8 ya. Yang pertama ada pelesapan, yang kedua ada pemborosan, yang ketiga ada ketidaktepatan, yang keempat ada penggunaan konjungsi yang ganda, kelima kerancuan, keenam kesalahan, ketujuh pelesapan salah satu fungsi kalimat, dan kedelapan kesalahan struktur kalimat. Nah, sebelum kita mengetahui alasan ketidakbakuan kalimat pertama paragraf pertama, kita harus tahu dulu nih kesalahan-kesalahan apa saja yang ada pada kalimat pertama. Nah, bisa dilihat ya. Yang pertama, di setelah kata asertif memerlukan tanda koma karena kata tersebut diawali dengan konjungsi untuk sehingga memerlukan tanda koma sebagai penandanya. Yang kedua, penulisan Anda pada kalimat 1 paragraf 1 tidak menggunakan huruf kapital. Tetapi sesuai aturan Bu Ebi, penulisan Anda harus menggunakan huruf kapital pada awal hurufnya. Lalu, kata memahami dan dihargai pada kalimat tersebut tidak setara, sehingga salah satunya harus diperbaiki, yaitu kata dihargai menjadi menghargai. Sehingga perbaikannya adalah yaitu penambahan tanda koma setelah kata asertif dan mengganti kata Anda menggunakan huruf kapital dan juga mengganti imbuhan dihargai menjadi menghargai. Sehingga ketidakbakuan kalimat yang bukan atau yang tidak cocok dengan kalimat pertama adalah tanda koma yang setelah kata pertama harus dihilangkan. Karena tanda koma setelah kata pertama itu berfungsi sebagai penanda konjungsi antar kalimat. Sehingga diperlukan tanda koma di situ. Mudah kan? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya ditanya rujukan kata ini pada kalimat 3 paragraf 1 adalah A. Sikap asertif, B. Sikap pertama asertif, C. Memahami dan menghargai, D. Pemahaman aseratif, E. Pantas diperlakukan secara terhormat dan bermartabat. Nah, kita harus highlight dulu ya beberapa hal dari soal dan teks yang disajikan. Yaitu rujukan kata ini kalimat 3 paragraf 1. Berarti kita perhatikan kalimat 3. Nah, di kalimat 3 ada kalimat ini juga bisa meningkatkan kepercayaan diri Anda untuk membela hak-hak dan melindungi batasan diri Anda. Nah, kata ini tuh merujuknya kemana ya? Nah, sesuai dengan yang ditanyakan yaitu rujukan kata, berarti kita harus tahu dulu apa itu kata rujukan. Kata rujukan ialah kata ganti yang menunjuk pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai pengganti dari kata aslinya. Nah, karena berfungsi sebagai pengganti dari kata aslinya, maka kata rujukan biasanya merujuk pada kalimat sebelumnya dari kalimat yang ditanyakan. Karena yang ditanyakannya adalah kalimat 3, maka kata ini merujuk pada kalimat 1 atau kalimat 2. Sehingga kita cukup memperhatikan kalimat 1 dan kalimat 2. Nah, sekarang tinggal kita cocokkan kata ini merujuk ke mana. Kata ini pada kalimat 3 merujuk kepada bersikap asertif pada kalimat pertama atau sikap asertif pertama yang bisa dilakukan atau yang bisa dilaksanakan. Nah, sehingga kata ini pada kalimat 3 merujuk kepada sikap pertama asertif atau sikap yang pertama kali bisa dilakukan untuk bersikap asertif. Udah kan? Terima kasih sudah menonton video pembahasan kali ini. Sampai berjumpa di video pembahasan lainnya. Salam edukasi dari EduEdu.